Ini pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih ya. Oke. Maaf Bang, bertanya semasa TNI melawan GAM, adakah Abang bersama TNI membantai GAM? Maaf kalau terkasar bahasa. Bahasa kamu tidak terkasar. Saya suka orang jujur. Seorang GAM. Oh, beliau ini teman-teman adalah mantan dari pasukan GAM, Gerakan Aceh Merdeka, teman-teman. Seorang GAM yang pernah pegang AK-47, LPG, Arsyad, Minimi, dan pernah berperang dengan TNI. Kenapa saya tidak bermusuh dengan Indonesia? Karena saya sudah paham, sudah mempelajari tentang untuk menghancurkan sebuah bangsa, dan saya sudah mempelajari asal usul. Gimana? Karena saya pernah tinggal di Eropa sebagai seorang berpolitik, dan saya seorang pemegang senjata, pernah berperang juga dengan TNI. Kenapa saya sekarang tidak memusuhi Indonesia? Karena suku Jawa di saat saya memprediksi sejarah-sejarah nenek moyang saya, perjuangan nenek moyang saya dari Sabang sampai Merauke sampai seluruh Nusantara, rupanya ada ikatan persaudaraan semua. Masya Allah. Ada sebuah suku di Indonesia ini yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia, yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia. Jadi menurut beliau, teman-teman, menurut mantan dari kombatan GAM ini, ada satu suku di Indonesia ini yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Oke, siapakah itu, teman-teman? Coba kita dengarkan. Kalian tahu suku siapa? Siapa? Suku yang disebut keturunan Nabi palsu. Partai Habaib nih. Habib ini. Kenapa saya berani mengatakan para Habib ini adalah mereka ini ingin mengadu domba bangsa kami? Karena nenek moyang mereka itu daripada zaman dulu itu bersama penjajah. Iya. Karena nenek moyang saya pernah berperang dengan mereka dulu di Aceh. Oh gitu. Itulah sebab saya harus mengkaji sejarah bangsa ini. Saya harus tahu asal usul bangsa ini. Kenapa? Apa sebab Aceh selalu diadu domba antara Aceh dengan Jawa? Ini mesti ada orang, ada oknum ingin menghancurkan bangsa ini. Sedangkan nenek moyang kami menyatukan bangsa, bukan memecah belah bangsa. Saya orang GAM, pemegang senjata, orang berperang dengan TNI. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernyataan dari mantan pasukan GAM ini, Gerakan Aceh Merdeka ini, teman-teman, cukup membuat saya terkejut, teman-teman. Beliau mengakui bahwa mereka, para habaib yang ada di Indonesia ini, hanyalah salah satu kelompok yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Beliau tidak menyebutkan suku-suku lain, teman-teman. Beliau tidak menyebutkan marga lain, tetapi beliau menyebutkan yang memecah belah bangsa Indonesia ini adalah mereka, para keturunan Nabi palsu, para habaib, para Bani Ba'lawi. Ini pengakuan langsung dari mantan pasukan GAM. Bahkan dulu, sahabatku semua, ketika para pribumi berjuang melawan penjajahan Belanda, para kiai-kiai, umat Islam, dan para pribumi bersatu untuk melawan penjajahan Belanda, seorang Bani Ba'lawi, seorang Habib yang menjadi muftinya Batavia, muftinya yang diangkat oleh pemerintahan Hindia Belanda, mengeluarkan fatwa bahwa perlawanan mereka itu bukanlah jihad. Dan mereka melarang untuk berjihad melawan penjajahan Belanda, teman-teman. Muftinya Belanda. Siapa? Habib Usman bin Yahya. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda,
yang mengharamkan kita melawan Belanda, justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Orang boleh mengatakan ya, oh, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya tidak ada. Sejarah pun tidak bicara, tidak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai, merusak rasa kebanggaan saya. Dan teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan nama DN Aidit, pemimpin pemberontakan G30S PKI, pemimpin PKI, pengkhianat bangsa. Siapa lagi? Musuh, para pemimpinnya, gembong-gembong PKI. Mereka ternyata teman-teman juga dari golongan Bani Ba'alawi. Dari golongan Bani Ba'alawi. Kalau kita lihat sejarah mereka. Jangan nuduh orang Cina itu PKI. Dasarnya apa? Kalau dasarnya itu bahwa orang Cina berasal dari Tiongkok yang negara komunis, Yaman Selatan juga negara komunis. Orang Cina itu berbeda dengan orang Yaman. Orang Cina itu datang ke Indonesia sebagai pedagang dan investor, menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Jadi mereka lebih suka liberal atau bebas daripada komunis yang diatur-atur. Karena kalau liberal kan jadi kegiatannya lancar, bisnisnya lancar. Nah, dalam sejarahnya yang namanya anggota PKI itu kan kaum buruh, kaum petani dan nelayan yang diketuai oleh para habaib, yaitu yang gembong-gembong PKI kan Yaman semua, itu habaib semua. Habaib Fahrul Barakbah, habaib Ahmad Sufyan Barakbah, habaib DN Al-Aidit, habaib Musa Al-Munawar. Jadi nggak tepat. Kalau orang Cina kan pedagang, pengusaha, investor. Jadi dia sukanya yang bebas, liberal, bukan komunis yang diatur-atur. Kalau komunis kan banyak diatur-atur gitu, sehingga kegiatan bisnisnya jadi tidak lancar gitu. Mereka sukanya bebas, mengambil keuntungan gitu loh. Jadi jangan makanya ya, tidak ada gembong PKI itu dari Cina, nggak ada gitu. Gembong PKI ya dari Yaman, habaib gitu. Jadi jangan PKI teriak PKI gitu. Cina itu sudah kurang apa, sudah didiskriminasi, ya kan? Tapi mereka tetap eksis karena mereka canggih, mereka pinter, mereka ulet gitu loh. Jangan kamu sama-sama pendatang, tapi kamu tidak bisa sukses bisnis, terus kamu PKI-PKI-an orang. Ingat, gembong PKI itu ya habaib gitu. Dan orang Cina itu adalah mayoritas pedagang, mayoritas pengusaha. Dan pengusaha itu tidak suka negara komunis, diatur-atur dengan komunis. Karena komunis itu banyak campur tangan pemerintah. Gitu. Kalau liberal kan enggak, peran pemerintah kan sedikit, aturannya sedikit. Jadi begitu, jangan dibolak-balik PKI teriak PKI. Namun saya menemukan sebuah video teman-teman, pernyataan dari Ustadz Abdul Somad. Ya teman-teman pasti sudah tahu lah, Ustadz Abdul Somad ini adalah salah seorang ustadz besar yang menjadi muhibinnya para habaib teman-teman. Ustadz Abdul Somad membantah semua sejarah ini teman-teman. Habib, gimana Habib kok PKI? Mana dia? Nih, DN Aidit. Aidit itu marga Habib Al-Aidid. Kok bisa Aidit keturunan Nabi kok PKI? Habib bin Smith senyum. Siapa? Habib bin Smith. Keturunan Nabi Aidit pakai dal. Al-Aidid. DN Aidit ujungnya pakai apa? T. Aidit. Rupanya dia dulu waktu kecilnya pernah dipelihara Habib, kemudian lari nyasar sesat ke PKI. Nah itulah dibuatnya ujung namanya DN Aidit. Penyimpangan, dia bukan Habib, bukan keturunan Rasulullah SAW. Jadi menurut Ustadz Abdul Somad teman-teman, DN Aidit itu bukan keturunan dari Habib, bukan keturunan Nabi. Ya memang mereka para habaib itu bukan keturunan Nabi, cuman mengaku-ngaku saja sebagai keturunan Nabi. Haplogrupnya saja teman-teman G, menandakan mereka bukan orang Arab. Jangankan keturunan Nabi teman-teman, orang Arab saja mereka bukan. Haplogrupnya G, itu adalah haplogrupnya orang-orang Yahudi teman-teman. Jadi Ustadz Abdul Somad ini tadi teman-teman, beliau menukil perkataan dari seorang Habib, yakni Habib Smith. Saya nggak tahu siapakah yang dimaksud oleh Ustadz Abdul Somad, apakah Habib Bahar bin Smith? Saksinya masih hidup dalam Aidit itu sampai sekarang. Jadi Aidit itu adalah marga Ba'alawi. Sekali lagi, pandai merangkai kata, menggunakan, menerapkan ilmu bayan, karena beliau DN Aidit ini juga pandai mengaji. Oh, pinter maca Quran, andane suarane melengking, menyentuh hati. Pandai merekrut orang, ya. Jadi ilmu komunikasinya super canggih. Kalau kayak sekarang ini ya Romi Rafael ini, ya, pandai menggenggam orang,
pandai menyirap orang dengan tatapan mata, dengan salamannya, dengan rangkulannya itu orang langsung terkikuk-kikuk, ya, langsung tunduk, takluk. Nah, ini bayan, bagian daripada bayan. Jadi ini saya terangkan supaya melebar lebih luas karena wawasan kita juga dituntut untuk semakin luas. Jangan hanya satu fokus, satu tema saja. Ini melebar ke masalah Robito Alawiyah dengan DN Aidit, ya, masalah DN Aidit ditegaskan oleh Ilham Aidit, anaknya DN Aidit sendiri, bahwa Ahmad Aidit atau Dipo Nusantara Aidit itu adalah anaknya Abdullah bin Ismail Al-Aidit. Al-Aidit itu Baklawi. Ya, DN Aidit itu diakui oleh anaknya yang bernama Ilham Aidit bahwa mereka adalah marga Baklawi. Mereka adalah Habib. Selain Aidit yang masuk komunis, juga ada Fahrul Barokbah di Kalimantan. Ada juga yang satunya Sofyan Barokbah. Itu semuanya ditembak mati oleh Tentara Republik Indonesia tahun 1965. Sekarang mari kita lihat teman-teman. Mari kita lihat faktanya teman-teman. Kita lihat negara asal dari para habaib ini teman-teman. Negara asal mereka berada di Yaman teman-teman. Negara Yaman teman-teman, terutama Yaman Selatan, itu adalah salah satu negara di Timur Tengah yang berpaham komunis teman-teman. Kita bisa cek di Wikipedia. Nah, di sini dapat kita saksikan teman-teman, pemerintahannya adalah pemerintahan yang bersistem atau yang berideologi Marxisme Leninisme, negara sosialis partai tunggal komunis di bawah kediktatoran totaliter. Jadi Yaman Selatan itu teman-teman adalah salah satu negara komunis dan satu-satunya negara komunis yang berada di Timur Tengah teman-teman. Tempat asal mereka, para habaib. Saya tidak menyatakan mereka semuanya adalah komunis teman-teman. Saya tidak menyatakan semua habaib di Indonesia ini adalah komunis. Tetapi teman-teman, ketika Habib Rizik Syihab dengan lantangnya menuding kelompok-kelompok ataupun ormas-ormas tertentu yang ada di Indonesia ini sebagai komunis, seperti PWI, Laskar Sabilillah dituding sebagai komunis, maka terungkap fakta ternyata DN Aidit, musuh, ternyata dari kalangan mereka, dari Bani Baklawi teman-teman. Dan kita lihat faktanya, negara Yaman Selatan juga adalah negara satu-satunya komunis yang ada di Timur Tengah. Coba kita tanya di chat GPT teman-teman. Kita tanya, kita ketikkan, apakah Yaman Selatan negara atau berpaham komunis? Yuk, mari kita lihat jawabannya. Oke, respon 1. Yaman Selatan dulunya adalah negara merdeka dan berpaham komunis. Tuh, berpaham komunis. Tapi sekarang sudah tidak lagi sebagai negara yang berdiri sendiri. Nah, apa itu Yaman Selatan? Yaman Selatan atau Republik Demokratik Rakyat Yaman, South Yemen, adalah negara yang pernah berdiri di tahun 1967 hingga 1990 di bagian selatan Semenanjung Arab, dengan ibu kota di Aden. Apakah Yaman Selatan berpaham komunis? Jawabannya ya. Yaman Selatan adalah satu-satunya negara Arab yang secara resmi berpaham Marxisme Leninisme atau komunis. Mereka bersekutu erat dengan Uni Soviet, Kuba, dan negara-negara Blok Timur selama era Perang Dingin. Sistem pemerintahnya adalah sosialis satu partai, mirip dan dengan negara-negara komunis lainnya. Apa yang terjadi kemudian? Pada tahun 1990, Yaman Selatan bergabung dengan Yaman Utara yang lebih konservatif dan kapitalis untuk membentuk negara yang sekarang kita kenal sebagai Republik Yaman. Jadi teman-teman, Yaman Selatan itu memang sejarahnya adalah negara komunis. Negara yang berpaham Marxisme, Leninisme. Jadi terjawab sudah teman-teman. Terjawab sudah kenapa salah seorang pasukan dari GAM tadi, di awal video tadi teman-teman, menyatakan bahwa satu-satunya suku ataupun marga yang ada di Indonesia yang ingin memecah belah umat, yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia, ternyata ya ini alasannya teman-teman. Okelah sahabatku semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesya Putra, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.